Raja Tuan Tua Patua Nagagana Jungal adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tapanuli bagian selatan yang berada di dalam maupun luar daerah. Mendengar nama itu, kita langsung terbayang sebuah istana megah di desa Janjemauli Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Siapakah raja itu? Beliaulah Sultan Haji Baharudin Harahap, keturunan Empu Toga Langit yang merupakan moyangnya marga Harahap, yang menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Kemudian beliau meninggalkan gemerlapnya ibu kota dan pulang dengan niat tulus membangun kampung halaman. Lain dari yang lain, pembangunan yang didanai secara pribadi oleh keturunan Raja Luat itu ialah menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat budaya Dalihan Natolu masyarakat suku Batak Angkola yang selama ini telah mati suri. Bukan itu saja, pembangunan adat itu juga disandingkannya dengan agama. Kini Istana Tunggang Bosar Janjemauli telah memiliki sebuah pondok pesantren modern dinaungi Yayasan Bagas Godang, dan telah menjadi patron pendidikan agama bagi masyarakat Sumatera, dan khususnya pantai barat Sumatera Utara. Senang dan besar rasanya bila anggota keluarga kita bisa bersekolah di sana. Pada 2007 lalu, berkumpul dan bersidanglah Raja-Raja Luat Setapanuli bagian selatan, untuk membangun sebuah kesultanan di daerah Sumatera bagian tengah, dan menjadikan Daulat Tuanku Sultan Haji Baharudin Harahap, gelar Empu Toga Langit Raja Tuan Tua Patua Nagagana Jungal yang di Pertuan Dasana Walu Tapanuli bagian selatan sebagai Sultan pertama. Kini Kesultanan Dasana Walu, 8 arah mata angin, itu telah dikenal secara nasional dan internasional. Apalagi sang permaisurinya merupakan gadis keturunan pewaris Kesultanan Yogyakarta, Permaisuri Naduma Sari Gusti Raden Ayu Boru Siagian, yang tidak lain cucu Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan-Sultan senusantara, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sudah tidak asing lagi dengan Daulat Tuanku Sultan Haji Baharudin Harahap. Boleh dikatakan mereka sudah semacam kerabat dekat. Berkat kedekatan itu pula, adat budaya masyarakat Batak Angkola dikenal secara internasional. Kini sebuah istana tunggang bosar Kesultanan Janjemauli Tapanuli bagian selatan Sumatera bagian tengah nan megah telah berdiri di Janjemauli Muara Tais, dan diresmikan Wakil Bupati Tapsel, Aldin Srapolo Siregar, dan prasastinya ditandatangani Sultan Hamengkubuwono ke-10, diwakili adiknya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto. Prosesi peresmian istana sekaligus syukuran 56 tahun usia Sultan Raja Panusunan Bulung Adat Tabaksel Daulat Tuanku Sultan Haji Baharudin Harahap, Empu Toga Langit Raja Tuan Tua Patua Nagagana Jungal yang di Pertuan Dasana Walu Tabaksel. Disaksikan para sultan senusantara, keluarga keraton Yogyakarta sekalian, dan unsur muspida plus sesumut. Visi berdirinya Istana Tunggang Bosar ialah untuk membina dan melestarikan adat, istiadat dan budaya Dalihan Natolu, Tahanggi, Mora, Anak Boru, dalam orientasi kultur dan budaya masyarakat Tabaksel, dengan bersendikan Islam atau menyandingkan adat dan ibadah. Fungsi Istana Tunggang Bosar ternyata sebagai wadah dan pusat kegiatan mengembangkan dan melestarikan adat budaya sebagai warisan leluhur, agar tetap terjaga serta eksis di dalam mempertahankan jati diri di dalam menghadapi dinamika kehidupan yang dilanda modernisasi, di mana modernisasi sekarang telah jelas-jelas mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda Naposonauli Bulung khususnya. Sang Sultan sebagai pemimpin yang memiliki kearifan lokal berfungsi sebagai pemberi nasihat kepada generasi muda Silehen tutur dohot podatu anak dohot boru agar tetap memiliki akhlakul karimah.
Daulat Sultan Baharudin Harahap mendirikan Istana Tunggang Bosar bermaksud untuk menghidupkan kembali harmonisasi panji-panji raja-raja luat yang telah termarginalkan atau terpinggirkan. Meskipun sebenarnya jauh sebelum Indonesia ada, keberadaan raja-raja luat sudah diatur di wilayah Tabaksel. Istana Tunggang Bosar juga untuk menghidupkan kembali sendi-sendi adat budaya masyarakat Tabaksel yang selama ini mungkin hanya dikenal melalui acara-acara adat. Museum, pameran, cerita rakyat, cerita kakek ke cucu atau ayah ke anak. Tujuan utama kesultanan itu ialah memperlihatkan secara langsung tentang apa dan bagaimana sebenarnya adat dan budaya Batak Angkola yang merupakan warisan leluhur masyarakat Tabaksel. Sehingga dapat langsung dilihat, dirasa, didengar dan diketahui generasinya. Kesultanan juga siap menggebrak penanggulangan kemiskinan dan kebodohan di Nusantara ini, khususnya di Tabaksel. Sementara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto menyebutkan, telah terjalin satu silaturahmi dan terbentuk satu keluarga antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Tabaksel. Semoga Kesultanan Istana Tunggang Bosar diberi kejayaan dan tetap dalam ridho Allah yang Maha Kuasa.